Nah, baik teman-teman, kita coba lanjutin penjelasan hukum Newton di tahap bagian 2 ya. Kemarin kan kita udah bahas yang ini sampai di sini ya. Nah, di sini. Nah, sampai di sini pertanyaan ini ya. Coba kalian jawab dulu berapa jawabannya itu ya. Ya udah, nanti sambil buat apa namanya PR kalian nanti saya sebutin atau saya lanjut jelasin ke bagian berikutnya. Oke, tadi kan konteksnya adalah hukum Newton kedua, kan biasanya kayak ini dong ya, nih, balok didorong-dorong gitu dong ya. Nah, tadi kan konteksnya masih cuman kayak lantainya ibaratnya masih licin ya, lantai licin. Nah, sekarang saya mau bikin lantainya itu nggak licin, atau kita sebutnya kasar. Kalau lantainya kasar gimana gitu ya. Berarti kalau misalkan kasar itu ada namanya gaya gesek. Gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dibedain jadi dua. Ada yang namanya gaya gesek statis. Sama yang kedua itu namanya adalah gaya gesek kinetis. Nah gitu. Gaya gesek statis berarti itu hubungannya dengan yang namanya koefisien statis atau mu s. Nah, kalau gaya gesek statis itu apa namanya bekerja ketika benda itu sebelum bergerak gitu ya. Bekerja sebelum benda bergerak. Nanti saya jelasin kenapa disebutnya sebelum benda bergerak. Kalau yang gaya gesek kinetis itu bekerjanya ketika sedang apa namanya? Bekerja saat atau ketika bendanya lagi gerak gitu ya. Saat sedang bergerak. Nah gitu. Berarti kalau misalkan gaya gesek kinetis ada yang namanya koefisien kinetis atau mu k. Koefisien kinetis. Lalu persamaan umumnya kayak gimana gaya gesek tuh? Statis tuh gimana? Kalau statis ibaratnya gini. Tadi kan lantainya kasar ya. Kalau kita mau dorong ini set gitu ya. Misalkan dengan gaya 5 Newton. Artinya apa? Kalau seandainya di sini ada gaya gesek statis atau mu s. Mu s-nya misalkan adalah ada koefisien statis misalkan mu s-nya adalah 1. Kemudian persamaan gaya gesek tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya.
Gaya gesek itu kita bisa rumuskan dengan persamaan umum. Ini tadi yang statis dulu ya, atau saya sebutnya Fs, gaya gesek statis. Itu rumusnya adalah koefisien statis dikali gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya tegak lurus benda. Jadi gini, pastikan kalau benda ini punya yang namanya massa ya. Misalkan massanya adalah 20 kilo. Jangan. 10 kilo aja deh. Nah, berarti kan dia pasti memiliki berat ke bawah. W. Nah, lawan dari W itu kan pasti akan memunculkan lawan ke atas. Nah, yang ke atas ini kita sebutnya adalah gaya normalnya tadi, N. Gitu ya. Maka kita dapat W-nya berapa berarti itu? Karena itu massanya 10, W kan rumusnya adalah massa kali nilai gravitasi ya. Nilai gravitasi itu kita bisa pakai yang 10 meter per second kuadrat biar gampang. Berarti dapat nilai W-nya itu di sini adalah 10 kali 10 ya. Berarti W-nya 100. Lah, lalu gaya normalnya berapa dong? Ini kan sebenarnya antara W dan N itu kan ada di sumbu apa nih? Sumbu Y ya, kalau Kartesius ya. Ya. Ada Y, ada X kan. Berarti kan ibaratnya W-nya itu di daerah sini, X-nya di sana, N-nya di sini ya, gitu ya. Maka berlaku sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan bendanya nggak gerak itu, meskipun dapat dorongan ke bawah tapi kan ditahan lantai ini. Gitu ya. Berarti kita anggap N-nya kan ke atas ya. Berarti N-nya dianggap positif. N. W-nya kan ke bawah dianggap negatif. Tuh, sama dengan 0. Berarti kan kita pindahkan W-nya ke kanan ya. Berarti dapat nih. N sama dengan W. W-nya tadi berapa? 100 ya. Ini satunya jangan lupa Newton. Nah, berarti dapat nih. N-nya adalah 100 juga. Nah, gitu. Nah, berarti kita bisa buat nyari pakai gaya gesek. Nah, N-nya kan 100. Masukin ke sini. Gaya gesek statis sama dengan tadi 1 ya, mu S-nya ya. Tuh 1 ya. 1 dikali 100. Nah, berarti gaya gesek statisnya dapat yaitu 100 Newton. Nah, maksudnya gimana sih tadi? Nah, otomatis kan gaya dorongnya kan ke arah kanan. Gaya geseknya itu arahnya melawan gaya dorong gitu ya. Berarti gaya geseknya pasti akan ke arah mana? Ke arah sebaliknya, ke arah sini kiri. Ini karena tadi gaya geseknya adalah nilainya 100. Maka dapat disimpulkan bahwa benda yang ini itu tidak bergerak. Kenapa? Karena gaya dorongnya lebih kecil dari gaya gesek statisnya. Gitu maksudnya ya. Itu kenapa gaya gesek statis itu adalah menentukan sebelum benda bergerak gitu. Jadi kalau misalkan gaya statisnya lebih gede, otomatis bendanya pasti nggak bergerak gitu. Oke ya, itu yang statis. Oh ya, terus tadi gaya normal itu adalah gaya tegak lurus dengan bidang atau dengan alas gitu ya. Alas gitu. Berarti kalau alasnya bentuknya miring gimana dong gaya normalnya? Tetap dia itu selalu tegak lurus dengan si alas ini ya. Berarti gaya normalnya akan tegak lurus gini sama. Nah, jangan bingung ya. Kan meskipun nggak seperti ini, bukan kayak gini ya. Dia akan tegak lurus dengan si bidang gitu. Oke ya, itu gaya gesek statis. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalkan kinetis gimana? Oke, jadi kinetis itu kan konteksnya adalah gaya gesek
saat sedang bergerak gitu ya. Berarti otomatis gaya gesek kinetis itu pasti nilainya akan selalu lebih kecil dari gaya dorong gitu, karena dia bekerja ketika bendanya sedang bergerak gitu. Nah misalkan gaya dorong lagi nih ada nih, saat nilainya misalkan 10. Nah, gaya gesek kinetis itu juga rumusnya sama dengan gaya gesek statis. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kinetis atau kita sebutnya FK itu adalah dikalinya dengan mu K. Mu K dikali gaya normal. Gitu rumusnya. Oke, lanjut ke sini. Misalkan tadi kasar juga. Masanya misalkan 4 kilo. Nah, kemudian kasar memiliki koefisien kinetis 0,1 gitu ya, misal. Nah, sama kayak tadi, kita mau menentuin percepatannya misal gitu ya. Nah, kalau gitu kan berarti tinggal nyari gaya gesek kinetisnya dulu ya. Kayak tadi berarti gaya gesek kinetis rumusnya adalah FK sama dengan mu K dikali gaya normal. Berarti kita cari gaya normalnya dulu ya. Kayak tadi. Berarti dia pasti akan memiliki berat ke bawah W. Gaya normal itu akan melawan ke atas. Nah, seperti itu. Tadi berarti karena ini masanya 4, berarti W-nya adalah 40 ya kan. W itu adalah M kali G. 44 kali 10 ya. Berarti W-nya dapat 40. Ditulis 40 Newton. Nah, kayak tadi berarti kalau mau mencari gaya normal tinggal sigma Fy sama dengan 0. N min W sama dengan 0, berarti dapat N sama dengan W gitu ya. W-nya tadi 40 ya. Berarti N-nya juga 40. Nah, gitu. Masukin ke nilai dari persamaannya tadi. Berarti FK mu K-nya tadi 0,1 ya. 0,1 dikali gaya normalnya 40 kali 40. Dapatlah FK-nya adalah 4 ya, 4 Newton. Nah, FK itu di mana? Karena gaya dorongnya ke kanan, FK-nya ke arah kiri sebaliknya gitu ya. Nah, berarti percepatannya gimana? Ini berarti ada dua gaya nih. Sigma F-nya gimana berarti? Sigma F M kali A. Total gayanya ada gaya dorong sama gaya gesek gitu ya. Karena dorongnya ke kanan berarti positif gitu ya. Berarti F dikurangin gitu ya. Atau sorry, ditambah aja dulu. Ditambah minus F gesek ya. F kinetis sama dengan M dikali A gitu ya. Sama kayak tadi kita kaliin dulu, plus sama minus jadinya minus gitu ya. Berarti F dikurangi FK sama dengan M dikali A gitu ya. F-nya tadi berapa? 10 ya, masukin 10 dikurangi FK-nya tadi berapa? 4 ya, kurangi 4 sama dengan masanya tadi 4 juga, 4 dikali A. 10 kurangi 4 6 ya, sama dengan 4 dikali A gitu ya. Nanti dapat ini ke bawah kayak tadi, jadi pembagi. Berarti dapat A sama dengan 6/4. Atau percepatannya adalah 3/2 meter
per second kuadrat. Nah gitu ya, itu tentang gaya gesek, statis, kinetis, dan juga gaya normal tadi gitu ya. Nah tadi contohnya, kalau misalkan bendanya dalam bidang miring gimana gitu ya. Oke, misalkan gini, bendanya tuh diletakkan di bidang miring kayak gini, set gitu ya. Jadi kan kalau misalkan bidang miring pasti dia membentuk suatu sudut tertentu di sini ya. Misalkan sudutnya adalah 37. Misalkan di sini masanya adalah 2 kilo. Nah, berapakah percepatan benda gitu ya. Oke, mungkin konteksnya lantainya licin dulu aja ya, licin. Berarti berapakah percepatannya gitu misalnya gitu. Nah karena ini nggak ada gaya dorongan sama sekali, berarti otomatis kita cuman tinjau si gaya-gayanya aja. Pertama, dia memiliki gaya berat ke bawah. W itu rumusnya adalah M kali G. Masanya 2, gravitasi 10 ya. Berarti W nya adalah 20. Nah berarti setelah ini diapain gitu ya, kita proyeksikan nilai si W ini. Kan kalau misalkan di vektor kan kita dapat yang namanya di sini adalah, kita kalau misalkan kita tarik garis lurus set gitu ya. Nah sudut yang 37 ini nanti akan sama dengan sudut yang di sini, ini juga 37. Nah gitu, berarti kan ini ibaratnya resultan vektor yang seperti ini sama aja nih, tapi bedanya itu dibalik gitu ya. Berarti otomatis ini sebagai yang di sini gitu maksudnya gitu ya, dibalik doang ya. Berarti kan karena ini W, vektornya W, berarti kan di sini adalah W apa? W cos theta. Karena kan dekat sudut gitu ya. Nah, kita sebenarnya cuma membutuhkan adalah W yang di sini. Nah, kalau ini cos berarti kan di sini adalah W sin theta. Gitu ya. Kita cuma butuh W sin. Kenapa? Karena kan gerakannya kalau nggak ke atas, ke bawah gitu ya. Bukan ke dalam, bukan ya. Karena kalau ke dalam kan udah ditahan sama si lantainya gitu ya. Nah berarti kita butuh W sin. W sin rumusnya apa tadi? W sin theta, berarti W nya kan 40, 20 ya. 20 sin 37 berapa? 3/5 ya. 20 dikali 3/5, 12 ya. Berarti dapat nih W sin adalah 12. Ini adalah nilai dari W sin theta. Nah berarti karena nggak ada gaya tarik sama sekali, sigma F nya gimana? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah gayanya cuman kita dapat W sin doang ya, gaya-gaya yang bekerja ya gitu ya. Berarti W sin theta sama dengan masanya kan 2 kilo ya, 2 dikali A gitu ya. W sin nya tadi berapa? 12 kan ya, masukin 12 ini kan 2 dikali A. Berarti ini dia jadi pembagi. A sama dengan 12/2. A nya sama dengan 6 meter per second kuadrat gitu ya. Oke,
Sekarang kalau seandainya lantainya kasar, oke. Berarti gimana ya? Bentar, ini udah berapa menit ya? Oh, 20 menit ya udah. Mungkin lantai kasarnya saya buat di part 3 ya, gitu aja.